Nakoa 107,7 FM Education Radio. Selamat siang Sobat Kreatif, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kesehatan selalu menyertai kalian. Nah, senang sekali barengan lagi sama aku Intan, yang pastinya bakalan nemenin kamu dari jam 2 sampai jam 3 siang nanti. Pastinya dengan berbagai tips dan info menarik seputar kesehatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Hai, kembali lagi sama aku Intan. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas beberapa tips dan trik menjadi seorang penyiar radio yang baik. Jadi simak terus ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tips dan trik yang akan aku bahas, aku mau bahas dulu deh video yang awal tadi. Menurut kalian, gimana sih respon kalian kalau mendengar seorang penyiar radio yang seperti itu? Pasti bosan kan? Bosan dong, karena memang nada yang disampaikan sangat monoton. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu tips dan trik bagaimana sih menjadi seorang penyiar radio yang baik. Yang pertama yakni smiling voice. Aku yakin istilah smiling voice ini nggak asing lagi kan di telinga kalian. Jadi smiling voice itu adalah pemberian kesan nada yang gembira atau ceria. Jadi seorang penyiar radio itu harus memberikan kesan yang ceria saat berkomunikasi dengan pendengar, meskipun pendengar itu tidak ada di hadapannya. Nah, dengan adanya smiling voice itu, pendengar akan merasa lebih semangat dan merasa diajak komunikasi dua arah, sehingga pendengar juga tidak akan merasa bosan dan monoton terhadap apa yang disampaikan oleh seorang penyiar tersebut. Tips yang kedua, kuasai materi. Jadi seorang penyiar radio itu harus menguasai materi yang akan dibahas. Memang seorang penyiar radio itu boleh membaca skrip, tapi tidak mungkin kan seorang penyiar radio itu harus membaca skrip terus-menerus dan monoton seperti itu. Jadi seorang penyiar radio itu ada kalanya harus improve. Nah, saat improve itu dibutuhkan penguasaan materinya. Di saat seorang penyiar radio itu tidak menguasai materi, maka dia akan kesusahan saat melakukan improve. Jadi alangkah baiknya, meskipun sudah menyiapkan skrip, seorang penyiar radio harus tetap menguasai materi yang akan dibahas. Tips yang ketiga yakni pause atau jeda. Nah, jadi seorang penyiar radio kan terkenal dengan gaya bicaranya yang nyerocos. Nah, tapi seorang penyiar radio itu juga harus menguasai yang namanya teknik pause dan jeda. Pause dan jeda ini digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk menekankan beberapa informasi yang penting kepada pendengar, sehingga pendengar itu bisa menerima pesan yang akan disampaikan oleh penyiar radio. Kalau seandainya kan tidak ada pause atau jeda, kemungkinan informasi itu akan terlewat. Maka dari itu, penekanan-penekanan itu perlu dilakukan saat melakukan siaran. Tips yang keempat yakni natural voice. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai smiling voice atau pemberian kesan nada yang gembira atau ceria, maka sekarang natural voice itu apa sih? Natural voice itu adalah suara natural yang dimiliki oleh penyiar radio. Jadi saat melakukan siaran, seorang penyiar radio itu tidak dituntut seperti pewara yang lainnya yang harus menggunakan suara bulat atau gimana, yang harus dibuat-buat lah intinya. Jadi kalau penyiar radio itu lebih fleksibel, gunakanlah suara yang natural seperti kalian ngobrol dengan santai, karena memang konteks yang dilakukan saat melakukan siaran radio itu seperti halnya berkomunikasi dengan pendengar. Jadi pendengar itu merasa diajak berkomunikasi sehingga nyaman dengan apa yang disampaikan oleh penyiar radio tersebut, tidak kaku, fleksibel, dan membuat pendengar itu nyaman. Yang kelima yakni gestur. Nah, jadi pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa gestur juga dibutuhkan oleh seorang penyiar radio, sedangkan di saat siaran, kebanyakan itu tidak akan ada lawan bicaranya, ya kan? Mungkin ada beberapa saat ada bintang tamu, tapi kebanyakan memang tidak ada, karena memang seorang penyiar radio itu melakukan siaran sendiri di dalam studio. Gunanya apa sih gestur itu bagi seorang penyiar radio? Jadi gestur itu digunakan untuk merilekskan penyiar radio. Jadi saat berkomunikasi dia bisa mengekspresikan dirinya, berkomunikasi dengan santai. Jadi gestur ini juga bisa dipermainkan meskipun tidak ada orang yang melihat dalam studio. Jadi gunakan gestur yang secukupnya, tidak berlebihan. Intinya bisa membuat seorang penyiar radio itu nyaman dalam berkomunikasi.
tips yang terakhir yakni artikulasi. Menjadi seorang penyiar radio itu tidak hanya cukup berbicara yang lancar, tetapi harus juga memperhatikan artikulasinya. Artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu adalah kejelasan vokal yang disampaikan. Jadi seorang penyiar radio itu harus memperhatikan artikulasinya saat menyampaikan informasi kepada pendengar. Gunanya agar apa? Agar pendengar itu bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh penyiar. Jika dia berbicara lancar tapi artikulasinya tidak jelas, sama saja informasi yang disampaikan juga tidak akan tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Nah, itulah beberapa tips yang harus dikuasai agar bisa menjadi seorang penyiar radio yang baik. Tentu saja hal itu harus dilakukan secara konsisten. Kita harus mau belajar dan belajar, jangan cepat puas. Nah, setelah ini aku bakalan ngasih sedikit contoh saat aku melakukan siaran. Jadi tetap tonton ya. Nakwa 107,7 FM Education Radio. Selamat siang Sobat Kreatif. Gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kesehatan selalu menyertai kalian ya. Nah, senang sekali barengan lagi sama aku Intan, yang pastinya bakalan nemenin kamu dari jam 2 sampai jam 3 siang nanti. Pastinya dengan berbagai tips dan info menarik seputar kesehatan. Nah, buat Sobat Kreatif yang mau sharing bareng aku, bisa langsung hubungi di nomor 08123445, atau boleh juga ini yang pingin request lagu dan kirim-kirim salam, bisa langsung mention ke Twitter kita @nakwa_fm. Oke, satu lagu pertama buat ngawali hari yang cerah ini dari Unmesh, Senyumlah. Nah, karena memang sudah di akhir video, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia nonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Jika memang aku ada yang salah atau mungkin ada tips yang belum aku sampaikan, kalian bisa mengisi di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai ketemu lagi, bye-bye!